Judul ini sudah banyak saya tulis di koran, di media massa, ya, tentang the growth itu. The growth dalam pengelolaan sumber daya alam ini santai saja sebetulnya, ya. Jadi the growth ini sebetulnya sebuah kenapa ini lahir? Karena dianggap paradigma pertumbuhan itu ternyata sudah gagal, ya, gagal menciptakan kemajuan atau kesejahteraan di dunia ketiga. Persoalan-persoalan mazhab ke plastik neoplastik itu neoliberalisme itu gagal, sehingga muncul pemikiran alternatif, istilahnya kalau dalam ekonomi itu namanya heterodoks. Nah, ini tokonya kalau di Bogor ini Pak Didi Manhuri ini senior kita, ya. Dan pemikiran kayak begini itu berkembang di intelektual di Prancis, ya. Di Prancis, ya, ini sudah menjadi tradisi pemikiran sendiri, tapi di Cambridge juga berkembang. Bukunya banyak, itu di lemari banyak. Kalau mau baca, ada 3 kritik dia terhadap neoklasik. Pertama, kritik terhadap model individual neoklasik. Ya, ini dia mengatakan bahwa mereka kalangan penganut heterodoks ini mereka tidak percaya kepada teori maksimisasi itu, ya, atau teori pilihan rasional, ya. Karena manusia itu bukanlah pencari kesenangan, kata dia. Karena hanya mencari utilitas maksimum, ini bahasa ekonomi, kan. Tetapi sebetulnya manusia juga ada persoalan-persoalan yang tidak bisa diprediksi. Nah, itu yang jadi kritik. Kritik keduanya tentang teori keseimbangan pasar. Ini memang seperti kata Cadila tadi, ini saya kutip dari tulisannya Anthony Lawson ini. Ini adalah bukunya. Dia mengatakan bahwa keseimbangan pasar itu terjadi ketika ada interaksi penawaran permintaan. Padahal kan harga itu hanya dihasilkan oleh antara penawaran dan permintaan. Kalau kalangan pemikir alternatif itu menolak karena mereka mengatakan bahwa banyak komponen lain yang menentukan harga. Ini tidak hanya permintaan penawaran. Itu memang kalau kita bicara teorinya ekonomi yang sudah standar itu kan, tapi ada persoalan-persoalan sosial lain yang juga mempengaruhi itu. Ya, contohnya misalkan dalam aspek budaya gitu, ya, kan tidak selalu itu gitu, ya. Lalu ada kritik terhadap pasar tenaga kerja. Ini mengkritik. Jadi mereka ini kalangan intelektual yang kritis. Jadi heterodoks ini lahir dari pemikiran Marxis, tapi mereka tidak pernah kembali kepada Marxis. Ya, yaitu teori kritis mereka ini. Jadi mengatakan bahwa teori klasis dalam menjelaskan tenaga kerja merasionalisasikan eksploitasi buruh, ya kan? Jadi dianggap eksploitasi buruh itu rasional, padahal kan sebetulnya itu tidak, gitu, ya. Itu adalah ini kan sangat kalau kita lihat, ya, sangat Marxian sekali. Nah, lalu ini muncullah pemikiran dalam yang mengkritik teori pertumbuhan ini lahir. Saya belum cari kosakata bahasa Indonesianya, jadi masih bahasa Inggris, gitu. Mereka mengatakan bahwa growth itu unsustainable. Karena apa? Karena memunculkan tekanan peningkatan penduduk bumi terhadap alam. Ini yang berpendapat adalah Phillips, ya, tahun 2011. Tekanan manusia terhadap manusia lain yang diakibatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pembangunan berkelanjutan bukan menjadi solusi mengatasi permasalahan. Ini lebih ekstrim lagi, kan? Padahal orang semua ngomong itu. Nah, ini laporan OECD 2030, ya. Mereka juga menyimpulkan bahwa aktivitas dalam frame pembangunan berkelanjutan untuk mengurangi tekanan manusia terhadap lingkungan ternyata tidak cukup. Tidak cukup. Sehingga program Millennium Development Goal yang sekarang menjadi Sustainable Development Goal itu dianggap hanya mampu memperlambat deplesi sumber daya. Jadi tidak menghasilkan solusi. Inilah kritikan kaum ini. Philip ini saya ambil bukan di bukunya, tapi di disertasinya. Saya punya disertasinya. Ini menarik juga saya baca disertasi dia ini. Ini kalangan pemikir kritis, ya. Jadi kita tidak bukan berarti kita harus ikut pemikiran ini, tapi kita bisa mengkritisi dan apa juga memberikan, bisa kita setuju bisa enggak. Dalam berbagai hal saya barangkali banyak setuju, tapi ada juga beberapa yang mungkin tidak pas, tapi kita lihat.
Nah, apa itu konsep degrowth? Konsep ini sudah lama, ya tahun 70-an. Itu ketika ada namanya orang Prancis ya, Nicolaus Girauges-Roegen itu menulis buku The Mind la Décroissance ya, kalau bahasa Prancis ya. Karena pemikiran degrowth itu mereka mengkritik pertumbuhan yang gagal memberikan solusi pada krisis ekonomi yang melanda dunia saat ini. Pertumbuhan ekonomi yang jadi indikator pokok pengukuran kemajuan suatu bangsa memunculkan gugatan akibat degradasi ekosistem lingkungan, konsumsi energi yang melampaui produksi pada perubahan iklim itu meningkatkan emisi gas rumah kaca. Kemudian konsep degrowth ini sejatinya berkembang dari evolusi pemikiran ekologi ekonomi daripada Georges Skurogan dan Herman Daly. Ini bukunya ada. Waktu itu mereka menulis di buku namanya From Bioeconomic to the Growth. Ada lagi New Economic in 8 Essays ya. Ini publikasi 2011. Jadi saya banyak sekali membaca beberapa literatur ya sebetulnya ini. Sehingga saya tertarik menjadi bahan ini dan saya sudah membaca beberapa konsep. Nah, inilah beberapa jurnal yang coba saya kutip. Apa sih konsep degrowth itu? Menurut Schneider ya dan kawan-kawan tahun 2013, degrowth merupakan suatu proses kolektif deliberatif. Jadi seperti yang dilakukan Kang Didin itu sebenarnya degrowth itu. Yang mengendalikan mekanisme pasar serta menjamin pertukaran barang dan jasa secara adil bagi kehidupan manusia. Ada lagi misalkan Latouz ya 2003, degrowth juga memprioritaskan jaminan kualitas hidup manusia ketimbang kuantitas. Kemudian kooperasi ketimbang kompetisi. Jadi dia kerjasama dibandingkan daripada kompetisi sehingga mewujudkan keadilan sosial. Lalu ada Kalis ini seorang ahli juga dari kacamata ekologi ekonomi, degrowth itu menjamin keberlanjutan sosial dan mengatasi ketidakadilan ekonomi. Ada lagi Reset and Degrowth tahun 2010, ya mereka juga mendefinisikan bahwa degrowth itu akan menjamin keberlanjutan ekologi, pengelolaan ekonomi secara partisipatif. Nah, ini kan gini berarti ya. Kebutuhan dasar dan kualitas hidup manusia yang lebih baik sehingga memproduksi keadilan distributif baik ruang maupun sumber dayanya. Jadi ada beberapa ini ya, beberapa ahli yang mendefinisikan, walaupun ini belum sebuah teori besar kalau istilah Pak Didi, tapi ini sudah menjadi salah satu alternatif. Sekarang ini kan kita alami ini, kita harus akui dalam kondisi sekarang yang disebut dengan COVID-19 ini, yang terjadi adalah ini. Ternyata kan negara juga tidak bubar kan, walaupun pertumbuhan negatif gitu. Negara tidak bubar. Ada lagi Schneider tahun 2010 dan kawan-kawan mendefinisikan degrowth sebagai cara mengurangi produksi dan mengkonsumsi hingga meningkatkan kesejahteraan manusia, menjamin kondisi ekologi secara lokal global dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ada juga Martinez Aller, ini guru besar semua, ini profesor semua ini, mendefinisikan degrowth sebagai sustainable degrowth baik sebagai slogan yang berhubungan dengan gerakan sosial dan lingkungan maupun sebagai konsep dalam lingkungan akademis dan intelektual independen yang memberi pengaruh satu sama lain. Latouz juga membuat lagi definisi bahwa degrowth dipahami sebagai sebuah masyarakat yang dibangun oleh kualitas hidup ketimbang kuantitas, kerjasama ketimbang persaingan, hingga memerdekakan manusia dari ekonomi untuk mencapai keadilan sosial. Itu ini dari jurnal semua ini ya, ini dari jurnal internasional yang terbaru ya, bukan dari buku ini kalau ini pendapat ini. Kalau saya pahami secara sederhana, degrowth itu apa? Begini saya ilustrasikan dalam kehidupan biologi hewan atau tumbuhan, ya, yang tetap menjamin keberlanjutan ekosistem secara alamiah, itu tentu kita juga dalam hewan atau tumbuhan itu namanya proses metabolisme. Proses metabolisme itu kan kalau manusia, kita ini kan setiap hari mengkonsumsi makanan. Kita dari bayi juga sampai dewasa kan mengkonsumsi makanan. Supaya apa? Supaya kita tetap tumbuh. Kalau kita mengkonsumsi makanan berlebihan atau eksploitatif tanpa memperhentikan keseimbangan dalam proses metabolisme tubuh kita, itu akan terjadi efek baik kesehatan. Metabolisme tubuh terganggu, aneka penyakit kronis muncul, jantung, darah tinggi, obesitas. Sama dengan alam. Kalau metabolisme alam terganggu, seperti sekarang, akibat perubahan iklim misalnya, ya yang terjadi banjir, ya kan? Yang terjadi adalah membuang sampah sembarangan. Sekarang ada Kang Diding yang mengelola sampah, akan terjadi banjir juga, akan terjadi
munculnya polusi di mana-mana. Berakibat ke manusia juga, iya pasti. Tubuh manusia tidak bisa memaksakan pasokan makanan tanpa kendali. Tubuh kita ini kan harus dikendalikan makanan. Kalau Anda makan sebanyak-banyak, ya gemuk kan. Manusia mempertimbangkan ekologi tubuhnya sehingga proses metabolisme tetap berlangsung normal. Jadi begini logikanya. Bila manusia mengkonsumsi asupan berlebihan, itu sama artinya berorientasi pertumbuhan. Maka ia menderita penyakit kronis hingga berujung kematian. Sama artinya ulah manusia mengejar pertumbuhan ekonomi lewat eksploitasi sumber daya alam, merusak ekologi dan mengabaikan metabolisme alamiah. Yang terjadi apa? Ya alam, terjadilah istilah kutukan sumber daya alam, terjadilah yang gampang sekarang banjir. Ya. Nah, apakah di dunia ini prakteknya ada? Banyak prakteknya. Anda coba lihat negara-negara Skandinavia itu yang mereka mengutamakan namanya demokrasi sosial. Ya. Ada sebuah pengalaman menarik, misalkan di sebuah kota di Jerman itu. Ya, mereka memproduksi pangan hanya buat khusus kota itu dengan penduduk 200.000. Itu degrowth itu prinsipnya. Gitu. Pangan yang sehat secara organik itu adalah degrowth. Sehingga mereka tidak mau menghasilkan produksi yang kelewat. Artinya apa? Di situ produksi diatur. Nah, nanti saya lihatkan basis agamanya juga ada, nanti lebih lengkap jadilah. Saya akan bacakan ayatnya beberapa gitu. Nah, para pemikir ini ada beberapa yang menulis di publikasi, di situ ada bukunya di belakang saya. Asadorian ini seorang staf khusus di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia menulis The World West Institute 2012 ya, The Path to the Growth and Overdevelopment Countries. Menurut dia, target pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu malah berimbas pada menurunnya kualitas hidup manusia, krisis lingkungan hingga bencana kemanusiaan. Oke? Kita mengeksploitasi hutan, kita mengeksploitasi untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, kita mengeksploitasi tambang, bencana alam ujungnya gitu. Kayak di kampung saya di Sulawesi Tenggara itu sekarang emasnya dieksploitasi, di Bombana akhirnya yang terjadi bencana alam. Tidak ada lagi sumber daya yang bisa diandalkan masyarakat. Ya kan? Kita bicara Kalimantan sekarang, Anda hutan di Kalimantan sudah habis kan? Makanya banjir di Kalimantan Selatan itu ya tidak usah kita pungkiri lagi. Itulah terjadi yang disebut dengan ya tadi ini target pertumbuhan yang memang itu dari zaman Orde Baru. Nah, seorang filosof Prancis Baudrillard juga melontarkan kritik sebetulnya tentang pertumbuhan. Dia menghasilkan dua hal, yaitu pertumbuhan itu bisa dua hal kata dia, bisa menghasilkan kemakmuran dan bisa menghasilkan kemiskinan. Makmur bagi yang diuntungkan dan miskin bagi yang terpinggirkan. Yang makmur bagi konglomerat tapi miskin bagi masyarakat adat yang mengalami penghancuran hutan itu. Ya. Jadi ini dia mempertegasnya secara ideologis bahwa pertumbuhan itu adalah mengarah kepada pemiskinan psikologis dan kefakiran sistemis akibat kebutuhan yang selalu melampaui batas produksi. Bahkan melampaui batas konsumsi juga. Batas produksi itu yang berlebihan mengakibatkan konsumsi tanpa henti, rakus dan serakah. Ini kan. Jadi kalau orang yang makan rakus dan serakah itu kan bisa mati juga itu. Ya kan? Lama-lama penyakit jantung. Nah, ini saya kutip Philip tadi sudah ya. Phillips juga mengatakan bahwa di dalam konferensi The Growth pertama di tahun 2008 menyatakan pertumbuhan produksi yang konsumsi secara global berimbas pada ketidakberlanjutan sosial dan ketidakekonomian. Ini sebuah paradigma yang kritis ya sebetulnya. Ini banyak ya yang saya kutip pendapat para ahli ini, guru besar semua ini. Martin Aller ya berpendapat bahwa dominasi paradigma pertumbuhan ekonomi lebih menghargai konsumsi dan investasi swasta berhadapan dengan publik ketimbang modal alamiah, jadi modal sumber daya alam. Jakai membuktikan bahwa kelemahan indikator pertumbuhan berupa gross domestic product, yaitu hanya mengukur nilai aktivitas ekonomi dari penduduk suatu negara dalam setahun, persis sama yang dikemukakan oleh Simon Kuznets, pemenang hadiah Nobel, mengingatkan GDP yang hanya mengukur output ekonomi sehingga tidak dapat digunakan sebagai indikator kemajuan suatu bangsa. GDP pun berabsen mengukur kinerja domestik maupun sosial, kedermawanan sejatinya juga berimbas pada aktivitas ekonomi maupun lingkungan. Ini dari jurnal semua saya ambil ya. Jadi ini sangat ilmiah. Ini yang lebih ekstrim lagi. Ini para pemenang Nobel semua berkumpul di sini. Ini bukunya ada, saya juga punya bukunya dan mereka
terbaru 2020 sudah menerbitkan buku baru tentang bagaimana indikator kesejahteraan, paradigma pembangunan ke depan. Ini laporan kerja Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress yang diketuai pemenang hadiah Nobel. Ada 2 orang. Di sini ada Profesor Joseph Stiglitz dan Profesor Amartya Sen. Ada 3 tokohnya. Ini pemenang Nobel dua-duanya. Dan Profesor Jean-Paul Fitoussi ini dari Prancis, seorang guru besar juga. Dari Institut d'Etudes Politiques de Paris, yang menjabat Presiden Lembaga Penelitian di Paris, yang didaulat sebagai koordinator komisi. Yang kayak di komisi ini merekomendasikan bahwa indikator pengukuran kesejahteraan berlalu dari beragam dimensi. Jadi tidak hanya satu dimensi. Pengurangan karyawan atau gimana? Pengurangan karyawan. Jadi itu saya pas ngobrol sama Ini yang di-meet dulu ya. pengurangannya caranya dia Bang, jangan di-mute, Bang. Bang, di-mute. Jangan di-mute, Bang. Sudah. Ya. Yang merekomendasikan bahwa Bang, punten. Ya. Mungkin saya bisa sebagai pengurus untuk yang mute unmute. Boleh saya jadiin komen saja, Bang? ya. Oke. Sudah bisa saya lanjut. Ya, silakan, Bang. Ini dikit lagi nih kok, sebentar lagi. Nah, rekomendasi ini kelompok intelektual pemenang Nobel ini anggotanya banyak pemenang Nobel ya yang membuat kelompok ini. Saya kira ini kita bisa bahas khusus bukunya ini, beda buku nanti kita buat. Saya ada bukunya, ini penting buat Kang Diding ya, karena ini adalah penggerak di bidang lingkungan. Mereka sudah merekomendasikan indikator-indikator baru dalam pengukuran kesejahteraan. Ada beragam dimensi ya, dari standar hidup, ya, pendapatan, konsumsi dan kekayaan, dari aspek kesehatan, pendidikan, aktivitas individu termasuk bekerja, suara politik dan tata pemerintahan, hubungan dan kekerabatan sosial, lingkungan hidup, kondisi masa kini masa depan, dan ketidakamanan ya baik ekonomi maupun fisik. Jadi ini bagus sekali, dan menariknya saya kemarin baru dapat buku barunya itu tentang indikator-indikator yang sudah dirumuskan yang bisa digunakan di masa depan. Ini pemenang Nobel yang buat. Nah ini saya mendapatkan dari sebuah majalah internasional ya, secara deskriptif konsep degrowth itu sebagai model ekonomi alternatif ya. Kalau kita menyebutnya dengan Profesor Didin itu sebagai degrowth ya. Kalau dalam pertanian yang paling gampang itu ya agroekologi itu ya, dan ya pertanian organik gitu ya. Karena di sana metabolisme alam tetap berlangsung karena sistemnya polikultur. Nah, itu logika alam tadi, logika yang saya bangun tadi secara sederhana. Kira-kira itu. Tipenya degrowth itu ada macam-macam ya. Ini menurut Pak Kadina dan Vandenberg ya. Ada yang GDP degrowth ya. Itu hanya menciptakan GDP negatif. Ya kita sekarang saya kira masuk kategori ini nih. Ya, GDP negatif kan sekarang kita. Ada lagi namanya konsumsi degrowth, itu mengurangi konsumsi sebetulnya. Konsumsi yang tinggi. Saya kira dalam agama ada ya, nanti kita lihat strategi ini diharapkan mampu mengurangi penggunaan sumber daya dan polusi. Nah ini saya kira yang dilakukan Pak Didin, Kang Didin itu masuk itu Kang Didin, konsumsi degrowth, karena kan mengkonsumsi plastik ya. Jadi bagaimana mengurangi penggunaan plastik sehingga tidak menimbulkan polusi terhadap manusia itu. Ada work time degrowth, ini mengurangi waktu kerja sebetulnya. Ya. Sehingga di negara-negara maju itu sekarang mengurangi waktu kerja supaya bisa menikmati hidup yang bahagia. Indeks kebahagiaan sekarang indikatornya gitu ya. Nah, yang radikal ini ada ya, ini kalangan Marxis ini juga punya konsep namanya radikal degrowth. Jadi mereka lebih kepada nilai-nilai kemanusiaan yang ideal ya. Misalnya ya pemerataan, solidaritas, kewargaan, lokalitas, kehidupan yang lebih baik. Tapi walaupun ini konsep ini dikritik oleh Van Berg ini, dikritik oleh Vandenberg bahwa ini terlalu mengarah kepada politik kata dia. Karena terkait soal di sini ada keadilan kesejahteraan ketimbang memberi solusi bagaimana mengatasi persoalan-persoalan lingkungan, ancaman lingkungan. Jadi ini sebuah gerakan politik ya. Ini kalangan Marxis biasanya ini. Lalu yang kelima ada physical degrowth ya. Ini ya lebih kepada nilai-nilai fisik ekonomi ya. Misalkan bagaimana kita
merujuk pengurangan nilai fisik, pemanfaatan sumber daya dan polusi. Ya, bisa juga kegiatan Kang Didin masuk kategori ini juga ini Kang Didin, supaya terjadi namanya keberlanjutan ekonomi secara ramah lingkungan, ya, dan mencapai kemapanan yang disebut Herman Daly itu sebagai steady state economy. Mirip GDP growth yang di atas, ada kemiripan. Lalu yang terakhir, menurut ini ada tipe sustainable growth ini. Ini implikasinya tercipta suatu keadilan dan transisi demokrasi yang menuju pada ekonomi skala kecil dengan produksi dan konsumsi yang rendah. Jadi ini mengurangi produksi dan konsumsi rendah. Ini pendekatan yang diharapkan mampu mengurangi, mewujudkan ya, dapat mengurangi produksi dan konsumsi, mewujudkan keadilan, pemerataan, kesejahteraan dan menjamin keberlanjutan kualitas hidup lingkungan maupun ekologi. Jadi ada tipologinya, tinggal kita lihat, kita melihat tipologi mana. Jadi kalau menurut kondisi sekarang ini dengan COVID-19 barangkali tipologi 1 ini, karena kan kita sekarang seluruh dunia negatif ya GDP-nya gitu. Nah, ini ada perbedaan ada 3 ini ya. Ada pertumbuhan, ada growth dan degrowth ya. Saya kira ini sebagai misalnya GDP indikator yang akurat. Kalau dalam pertumbuhan iya, dalam growth ini tidak, ada lagi degrowth juga tidak. Jadi growth ini juga ada istilah growth. Saya kira ini hanya sebuah perbandingan saja. Tapi yang saya mau jelaskan yang ini. Ya. Nah, bagaimana ini yang saya mau ingin jelaskan nih. Nanti akan diperdalam dalam substansi Cadilan nanti teori ekologi. Saya membaca beberapa surat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kenapa degrowth itu menurut saya sangat Islam? Menurut saya, pertama, makan dan minum dan janganlah berlebih-lebihan. Itu kan konsumsi, degrowth consumption degrowth. Walau wasrobu wala tusrifu. Ya, surat Al-Araf ayat 31 kan konsumsi. Jadi mengurangi konsumsi. Kalau Anda konsumsi berlebih-lebihan, apa yang terjadi? Kalau kita mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebih-lebihan, mengkonsumsi, kita makan itu berlebih-lebihan, sakit juga kita kan begitu. Islam sudah mengajarkan itu. Ada lagi kan, janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Kikir dan janganlah kamu terlalu mengulurkan boros karena itu akan menjadi tercela dan menyesal. Ini konsep eksploitasi kalau menurut saya. Eksploitasi terhadap alam, sumber daya alam, ya, mengeksploitasi tambang, eksploitasi perikanan, mengeksploitasi hutan, ya akhirnya kita akan terlebur sendiri kan begitu ya. Serakah gitu ya. Surat Al-Isra ayat 29. Nanti jadilah ya ditambahin lebih dalamnya itu, padahal nanti lebih menarik. Kalau Kang Dini juga mau nambahin bagus ini. Kang Dini juga kan paham yang orang pesantren juga itu. Kemudian ketiga, sesungguhnya mereka sebelumnya hidup bermewah-mewah dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar. Saya tidak mengatakan orang yang konglomerat ini, tapi yang mengeksploitasi alam selama ini kan konglomerasi yang dimunculkan. Iya kan? Saya kira kita tidak perlu berdebat panjang ini. Banyak kan orang yang mengeksploitasi alam untuk hidup bermewah-mewah. Kan begitu. Itu apa? Teorinya ya pertumbuhan, mengeksploitasi terus. Ya kan? Jadi saya lihat sendiri misalkan di kampung saya setelah otonomi daerah selama berapa tahun ya habislah hutan jati di Pulau Muna itu kan. Karena apa? Ya itu tadi. Ya. Mereka hidup bermewah-mewah, menghabisi itu hutan hidup bermewah-mewah. Misalnya di contoh kecil ya. Nah, ini hadis Rasulullah, tidak ada wadah yang dipenuhi anak Adam yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah anak Adam mengkonsumsi beberapa suap makanan untuk menguatkan tulang rusuknya. Kalau memang tidak ada jalan lain, memakan lebih banyak, maka berikanlah sepertiga untuk tempat makan, sepertiga untuk tempat minum, dan sepertiga lagi untuk tempat nafasnya. Jadi Islam itu, konsep degrowth itu ada. Anda jangan asumsikan hanya urusan makan perut aja, enggak. Ini konsumsi, produksi sumber daya alam. Jadi bahasa agama itu tidak bisa diterjemahkan hanya secara ini aja ya. Tapi secara substansi atau ontologisnya, ini ontologis ini. Secara teoekologinya ini begini. Apa yang terjadi akibatnya? Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Antroposentris dalam teori lingkungannya itu ya, teori filsafatnya namanya antroposentris. Jadi kerusakan disebabkan oleh manusia di darat, di laut.
Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan itu untuk supaya kita kembali ke jalan yang benar. Jadi saya ya, sudah lama sebetulnya saya tidak mau menulis ini secara artikel karena saya bukan orang Universitas Islam Negeri gitu. Nanti dibantah saya kan susah juga ya, karena kalau Jadilah mungkin kalau dia tulis dalam bentuk artikel bisa lebih canggih karena ada teologinya, itu lebih jago dia, orang pesantren itu. Walaupun dia IPB tapi punya kemampuan itu. Atau Kang Didin yang nulis kan dengan dikaitkan dengan aktivitas pengolahan sampah, itu nyambung itu Kang Didin ya. Jangan mengkonsumsi berlebih-lebihan, jangan menggunakan plastik yang terlalu berlebih-lebihan. Kan begitu kan bahasanya. Degrowth harusnya kita plastik itu ya. Nah ini kalau dalam teori heterodoks, ini pendekatannya berbeda dengan ekonomi klasik. Dari segi epistemologi, dari segi ontologis, ini basis teorinya. Ini saya ambil dari bukunya Lavoie dan Gerber dan Stepper Asser tahun 2012. Ya, jadi ini sebetulnya basis teorinya, ini paradigmanya ya. Dalam pendekatan degrowth-nya ini, misalnya epistemologinya bersifat realisme berdasarkan fakta, bukan dibangun karena instrumentalisme gitu ya. Ontologisnya secara organis, holistik ya, bukan dengan metode individualisme gitu. Jadi ini antitesis daripada kapitalisme sebetulnya. Rasionalisme dibangun secara prosedural terkait dengan cara, jadi bukan tanpa batasan. Kalau ini tanpa batas, eksploitatif kan, begitu ya. Kalau di sini analisnya produksi, di sini pertukaran dan kelangkaan. Kan kalau dalam ekonomi makro mikro kan begitu ya. Saya kira ini bisa kita baca ya, nanti waktunya saya coba pergi, nanti kalau ditanya bisa saya jelaskan panjang lebar. Ini kalau dilihat basis-basis teorinya saya bisa inikan, biar saya persingkat saja. Nah, ini dalam ini ya, dalam Lavoie menyingkat ini seperti ini, membedakan pendekatan neoklasik dan heterodoks termasuk post-Keynesian merujuk pada 4 kategori kalau kita singkatnya di atas tadi, yaitu epistemologi yang dibangun bersifat instrumental, kalau klasik neoklasik itu ya. Kemudian yang kedua, ontologisnya dikembangkan metode secara individualisme, rasionalitasnya tanpa batas. Yang keempat, pertukaran ekonomi berdasarkan pada kelangkaan barang. Kalau yang alternatif atau degrowth atau heterodoks tadi, itu epistemologinya bersifat realisme, fakta empiris, ontologisnya dibangun secara organis ya, metodologis, 3 rasionalitas bersifat prosedural dan tidak bersifat tanpa batas, dan analisisnya menitibakan pada ekonomi produksi dan pertumbuhan. Ya, jadi pertumbuhan yang tadi tidak memaksakan itu. Nah, ini ada lagi majalah tahun 2012, dia membagi konsep pemikiran alternatif dalam, ini saya kira penting ini bagi penggerak-penggerak lingkungan ya. Dalam kehidupan ekonomi sosial alternatif itu dibagi 3 kelompok menurut ini ya, dalam rangka tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Inilah pemikiran degrowth, salah satunya di sini masuk dalam kelompok kedua di dalam pembagian ini. Pertama, model baru dari ekonomi dan masyarakat bertujuan bertumbuh dengan atribut baru, bentuk baru dari ekonomi dan masyarakat yang menitik beratkan pada problem pertumbuhan dan bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap pertumbuhan. Dan bentuk ketiga adalah ekonomi dan masyarakat yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai alat yang paling pokok. Nah, ini saya terangkan, ada yang baru dari jurnal menarik juga untuk kita bahas. Nah, ini ada beberapa. Nah, jadi degrowth itu masuk dalam kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua, ya, bentuk baru dari ekonomi dan masyarakat yang menitik beratkan pada problem pertumbuhan yang bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap pertumbuhan itu. Inilah 3 kelompok yang berkembang di masyarakat dunia ini tentang kalangan pemikir kritis dan intelektual alternatif ini. Mereka mengembangkan pemikiran-pemikiran baru dalam pengelolaan sumber daya alam ini. Ya, di sini misalkan kalau yang yang pakai label-label itu contohnya ini. Misalkan green economy, blue economy, itu label-label itu masuk kelompok 1. Itu alternatif juga. Tidak salah juga, itu alternatif juga, tapi mereka masih menggunakan paradigma pertumbuhan. Ya. Di sini termasuk pembangunan berkelanjutan, pendekatan modal sumber daya alam, capital approach ya, ekonomi sumber daya lingkungan. Ini masuk, ada pertumbuhan hijau ya. Ini masuk dalam kelompok 1 ya. Kalau kelompok 2 itu yang ini ya. Ada limit to growth, masyarakat pasca pertumbuhan.
Ada ekonomi dalam kemapanan, steady state, gerakan the growth, ini masuk di sini. Lalu ada kelompok ketiga yang lebih mengutamakan kepada kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan itu, kalau dulu kan, kalau dalam teori pertumbuhan itu kan, kesejahteraan itu merupakan trickle down effect. Nah, kalau di sini, di ketiga ini, pertumbuhan itu nanti trickle up effect. Dari kebalikannya. Jadi kalau dulu, harus tumbuh dulu, dibangun dulu infrastruktur, kayak sekarang kita ya, pemerintah, membangun infrastruktur, nanti menetes ke bawah itu. Katanya begitu kan, teorinya. Nah, kalau yang pemikiran ini, itu dibalik. Dibuat dulu masyarakat sejahtera, pertumbuhan itu nanti belakangan. Nah, itu juga the growth sebetulnya. Ya. Jadi, ini konsep-konsep baru yang menurut saya menarik. Jadi, melahirkan pemikiran baru. Ya. Yang saya kira bisa kita aduk dalam skala-skala mikro terkecil ya. Jadi apa dilakukan Kandini itu sudah bahas. Nah inilah yang saya bilang tadi perbedaan antara trickle down effect dan trickle up effect. Ini sumber ini jurnal baru tahun 2020 ini saya dapat di jurnal. Di sana ada yang dianggap trickle down effect itulah ekonomi biru. Lalu yang trickle effect itu trickle up effect itu komunitas biru. Nah, ini basisnya masyarakat, kesejahteraan, kalau ini basisnya pertumbuhan dulu yang diutamakan. Jadi membangun infrastruktur, investasi dan sebagainya. Kalau ini masyarakat dulu bagaimana bisa sejahtera itu? Ya, tapi tetap ada paradigma yang berbeda. Jadi ini nanti sebenarnya ini perbedaannya adalah ini nanti dampak di atas, pertumbuhan nanti berikut belakangan. Kalau ini pertumbuhan yang difokuskan ditamakan. Misalnya begini, tujuannya adalah pertumbuhan industri berkelanjutan. Tujuannya, ini kan sudah berbeda. Kalau ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat dulu, ini karena saya tulis di masyarakat pesisir ini saya dapat jurnalnya di masyarakat pesisir. Kemudian arah pembangunan memprioritaskan investasi swasta. Kalau komunitas baru ini, ada komunitas biru ini, ada investasi masyarakat, ada publik ya, ada swasta dan komunitas. Dan mereka kalau bisa berkolaborasi tadi. Jadi bukan berkompetisi. Mekanisme tata kelola, aturan dibuat negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini kan ekonomi biru yang sekarang banyak diinikan. Lalu muncul ide baru ini, komunitas biru ini menarik juga. Aturan dibuat secara partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi kalau Kang Diding membuat itu dalam konsep itu bisa masuk ini Kang Diding, bisa juga dianggap sebagai komunitas biru. Jadi komunitasnya Kang Diding sekarang di Bandung itu bisa dikatakan sebagai sebuah komunitas biru karena nantinya ujungnya ke ini trickle up effect gitu. Jadi dia akan berkontribusi terhadap pembangunan setelah komunitas itu berkembang. Dampak langsung misalnya pertumbuhan ekonomi nasional, regional secara agregat. Kalau biru, ekonomi biru, kalau komunitas biru meningkatkan kesejahteraan dulu. Nanti outcome-nya baru ke pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau ini dia outcome-nya menetes ke bawah. Kan gitu. Dalam bentuk misalnya lapangan kerja, revitalisasi ekonomi, infrastruktur, kan begitu. Tapi kalau ini, setelah masyarakat ke bawah itu, ya ada komunitas yang mengelola sampah begitu, kemudian mereka kan bisa mendapatkan manfaat dari situ, itu nanti trickle up-nya berkontribusi terhadap ekonomi. Jadi ini, Kang Didi sebetulnya secara tidak sadar sudah mempraktekkan konsep ini gitu. Itu menarik sebenarnya Kang Didi. Makanya saya lihat, ini terutama di kelompok-kelompok masyarakat ya. Saya kira di masyarakat adat juga ada. Ya masyarakat adat ada sudah mempraktekkan ini secara turun-temurun. Tapi gerakan-gerakan lingkungan seperti eko entrepreneurnya itu masuk komunitas biru ini. Nah ini sumbernya dari jurnal ya. Jadi bisa dilihat. Ini ringkasannya tadi ini saya coba transformasikan secara konsepsional. Ini aslinya dari masyarakat pesisir gitu ya. Bagaimana prakteknya sudah banyak sebetulnya yang saya temukan ya. Misalkan dalam ranah perumahan gitu ya. Kalau di buku ini yang ditulis oleh Nelson dan Schneider ini tahun 2019 bukunya itu dalam perumahan misalkan mengurangi penggunaan energi ya. Mengurangi penggunaan energi yang terlalu banyak, energi listrik misalnya atau energi fosil gitu. Ada yang misalnya listrik dengan saya kira apa itu yang digunakan energi air itu ya
energi listrik tenaga air itu, mikrohidro itu termasuk dalam ini, ranah the growth housing itu. Atau yang bangun rumah lebih banyak nanti menggunakan energi matahari, ya. Kemudian di situ tidak terlalu banyak menggunakan listrik, jadi rumahnya itu dibangun sedemikian sehingga cahaya matahari itu lebih banyak masuk ke dalam rumah. Sehingga di siang hari dia tidak menggunakan energi matahari. Jadi dalam konsep ini, kalau ini apa housing for the growth, dalam konsep arsitek perumahan itu yang saya kira bisa matahari keluar masuk, bagaimana jendelanya, bagaimana struktur bangunan dan sebagainya. Ada lagi di bidang pariwisata, semua saya bukunya ada ini. Misalkan dalam bidang pariwisata itu lebih menekankan kepada pariwisata di tingkat masyarakat gitu. Jadi contohnya misalkan saya kira di masyarakat kita beberapa sudah ada ya. Jadi wisatawan itu bagaimana merasakan kehidupan di masyarakat secara lokalitas ya. Merasakan misalnya kulinernya, cara kehidupannya, budayanya. Jadi jangan dirubah budaya masyarakat itu, dan itu paling ditunjang mereka bisa mengembangkan sendiri kreativitasnya dan inovasinya. Ini sebetulnya konsepnya entrepreneurship masuk di sini. Jadi mereka bikin kerajinan khas masyarakat itu, ya. Jadi tidak perlu dulu dieksploitasi, dihabiskan gitu. Pemerintah tidak perlu terlalu banyak mengintervensi. Kalau bisa masyarakat dulu mengembangkan wisata itu dengan konsep mereka. Makanya konsepnya bukan padat modal tetapi padat karya. Kalau dalam teorinya Andriotis ini ya, dia konsepnya padat karya. Sehingga di situ lingkungan tidak rusak. Lingkungan tidak rusak karena kan wisata itu kan sekarang banyak dalam bidang tourisme ini juga mengeksploitasi lingkungan, gitu, mengeksploitasi alam. Jadi ini lebih kepada budaya, pendekatan budaya dan modal sosial. Ini nanti kalau itu sudah berkembang di tingkat masyarakat dengan pendekatan wisata seperti ini ya, itu nanti ujungnya juga tadi itu pertumbuhan itu menjadi trickle up effect gitu. Jadi nanti berkembang dampak belakangnya. Ada lagi pertanian agroekologi, saya kira ini sudah berkembang di Latin Amerika, namanya buen vivir gitu ya. Ada kehidupan suburban juga, ini ada ya, ini bukunya juga ada. Dan ada buku baru yang ditulis oleh Kalis dan kawan-kawan tahun 2020. Dia The Case for the Growth, dia mengatakan, dia langsung di sini menyinggung soal pandemi COVID-19 ya. Jadi lockdown, pembatasan sosial berskala besar itulah contoh praktek the growth dalam rangka ya, memperlambat COVID-19 dan meminimalisasi bahaya manusia. Jadi secara tidak sadar pemerintah sebenarnya sedang mempraktikkan itu gitu ya. Apalagi sekarang pembatasan yang berskala mikro ya, sama saja itu sebetulnya the growth juga ya. The growth juga. Saya kira untuk saya itu barangkali selanjutnya Kang Didin, Cadila ya. Silakan Cak kalau mau dilanjutkan. Nanti kita diskusi. Silakan. Demikian Cak untuk dari saya. Oke.